Walaupun sebagai seseorang yang berkecimpung di dunia komputer, masih banyak sekali hal-hal yang saya tidak tahu. Mulai dari yang sangat penting, sampai hal yang nggak penting-penting banget. Kayak contohnya caching. Cukup banyak yang request caching ini sob, dan saya penasaran juga sih, kenapa banyak ya yang nanyain caching ini? Yaitu si Gamdias Athena M4M Wood. BTW, casing ini punya dua variasi. Yang satu versi normal punya RGB dan satu lagi versi wood yang non RGB. Di sini saya pegang versi wood ya. Yuk kita cari tahu kenapa casing ini cukup banyak yang request. Pertama dari dimensinya dulu. Casing ini cukup memanjang tapi masih terlihat compact dengan panjang di 446 mm, lebar di 235 mm, dan tinggi di 347 mm. Secara ukuran, casing ini ideal ditaruh di atas meja karena lebarnya kompak. Hal itu didukung dengan posisi I/O front panel yang berada di depan bawah. Dan saya suka dengan kelengkapannya ini. Di antaranya ada tombol power, tombol restart, combo jack audio, USB 3.0 2 buah, dan satu USB Type-C real, bukan siluman ya, yaitu USB 3.2 Gen 2. Nice banget kan buat portnya ini? Seperti yang kalian lihat, ada aksen kayu pada bagian front panelnya ini, yang menjadi pembeda juga antara yang biasa dan versi wood. BTW, kayunya ini asli ya. Kalau kita lihat desain casing ini, cukup sederhana aja sih, gak banyak pernak-pernik yang aneh-aneh, bener-bener simple aja. Termasuk pada bagian desain meshnya. Soal airflow sih, casing ini udah jadi jaminan bagus ya. Soalnya bagian depan ini mesh lengkap dengan dust filter. Atasnya juga pasti full mesh, ada dust filternya juga. Bagian bawah mesh, pasti ada juga dust filternya. Termasuk pada bagian sisi kanan casing ini, dia ada mesh untuk bagian PSU dan belakang mobo. Luar biasanya dikasih dust filter yang segede gaban. Ini menutupi keseluruhan penutupnya. Baru kali ini saya lihat dust filter segede ini pada casing PC. Hehe. Jadi soal menyoal dust filter ada di setiap sisi ya. Bagian belakang casing ini standar aja sih. Ada total 5 buah slot PCIe. Dan ini sudah dengan sistem reusable ya, alias pakai baut. Nggak patah permanen. Mantep lah. Di sisi atas ada colokan buat kabel PSU. Di bawahnya ini ada logo Gamdias yang saya rasa ini sengaja diumpetin ya. Pinter sih. Karena ada juga orang yang males sama logo-logo brand yang terpampang jelas di depan. Kayak merusak estetika aja, tapi Gamdias di sini naruh logonya disembunyiin di bagian belakang ya. Overall build quality casing ini bagus sih, nggak kerasa kalengan atau ringkih gitu. Buat ngebuka side panel casing ini screwless ya, alias tanpa baut. Cuma perlu congkel aja pada bagian coakan yang ada di sini. Ngebukanya gampang sih, nggak perlu pakai tenaga dalam. Lalu bagian atas juga bisa dilepas ya, buat kita pasang fan bagian atas. Di sini cuma perlu longgarin aja 2 buah baut. Abis itu tarik ke belakang. Nah, untuk sisi satunya lagi juga sama, dia pakai sistem screwless. Bukanya cuma perlu dicongkel aja. Bagian depan juga kita bisa lepas ya teman-teman, tinggal tarik aja bagian atasnya ini. Dia bakal langsung kebuka. Bagian dalam casing ini kelihatannya lega banget sih, kayak bukan casing yang compact. Ya wajar aja ya, karena dia dimensinya agak memanjang. Kalau teman-teman lihat di sini banyak lubang-lubang pada bagian mobonya, yaitu karena emang casing ini support buat motherboard BTF. Mantap banget kan ya? Abis itu lubang buat kabelnya juga nggak pelit, ukurannya cukup gede. Penempatan PSU di casing ini ada di bagian depan samping ya, tertutup oleh cover di sini. Jadi nanti hasilnya bakal lebih clean, minim kabel-kabel yang seliweran. Ada satu buah fitur tambahan yang lumayan penting buat pengguna GPU berat, yaitu GPU holder. Di sini sudah dikasih gratis dan tentu bisa di-adjust ya ketinggiannya. Gak cukup sampai situ sih, casing ini kasih kita 3 buah fan casing yang ternyata build quality-nya bukan yang standar punya. Kita dikasih 2 di bagian depan dan 1 di bagian belakang. Ternyata fan ini adalah fan Gamdias Notus M1 yang punya harga lumayan juga loh. Yang versi 3-in-1 itu ada di sekitar 220 ribuan. Jadi, secara gak langsung, fan casing yang dikasih free di sini adalah fan casing yang kualitasnya di atas rata-rata fan casing gratisan. Nice banget Gamdias. Untuk versi wood ini fannya non RGB ya. Buat kabelnya sendiri tentu aja udah 4 pin PWM DC chain. Beralih ke bagian dukungan casing ini. Perhatikan ya teman-teman. Casing ini mendukung motherboard MATX hingga 4 slot RAM.
Bahkan versi BTF juga support. Tinggi CPU cooler maksimal di 175 mm, sangat amat tinggi, aman buat semua cooler tower. Panjang VGA maksimal ada di 395 mm. Semua VGA bakal masuk di casing ini, karena emang sekali lagi casing ini memanjang. PSU tentunya bisa masuk versi standar ATX ya. Fan casing total bisa 9 buah, di depan 2, di atas 3, di bawah 3, di belakang 1. I/O radiator bisa 360 mm di bagian atas. Untuk dukungan storage itu maksimal cuma 2 aja ya, satu HDD 3,5 dan satu SSD 2,5 yang dipasang di bagian belakang Mobo. Lanjut, untuk ruang kabel manajemen ini agak tricky. Gak sempit sih, tapi karena casing ini agak panjang, jadi kalau kabel PSU kamu nggak terlalu panjang, agak menyulitkan. So far masih cukup lega dengan beberapa lubang kabel TIS. Untuk kabel-kabel sisa itu bisa ditumpuk di bagian bawah tempat PSU ini sob, karena dia sengaja ngasih kita cover buat nutupin kabel-kabel sisa. Bahkan hal kayak gini pun dipikirin ya, mantep sih desainnya. Baiklah, saya akan rakit di casing ini, dan saya akan membagikan pengalaman rakit saya, beserta saya juga akan sebutkan beberapa hal yang saya sukai maupun kurang saya sukai pada casing Gamdias Athena M4M ini. Oke, selesai saya rakit. Dan overall pengalaman rakitnya sih mirip kayak ngerakit di casing model akuarium ya. Soalnya posisi PSU itu ada di bagian samping. Namun prosesnya sih normal-normal aja, nggak ada kendala sama sekali. Termasuk ngatur kabel manajemennya juga. Yang saya kira ini bakal agak kesusahan, tapi ternyata enggak juga sih. Karena di sini ngatur kabelnya nggak terlalu banyak, jadi cukup mudah. Nah, sisa kabelnya itu saya tumpukin aja deh di bagian bawah PSU. Ingat ya, ini ditumpuk, bukan dilipat. Jadi, rakit di casing ini aman, nggak ada masalah. Semua dukungan dan fitur yang diberikan akan terasa worth it kalau emang harganya selaras. Tapi menurut saya, dengan harga 750.000, ini sih terlalu bagus ya. Karena dengan segala dukungan dan fitur yang dikasih, menurut saya, kalau ini dijual di 900 ribuan aja masih oke loh. Tapi ini malah 750.000. Itu pun belum termasuk voucher. Kalau sama voucher mungkin bisa aja jadi 650.000 gitu. Weh, tenan. Kalau kamu ambil versi polos RGB, itu bahkan dapat fan hubnya loh. Lebih jos. Nah, buat hal yang saya sukai dari casing ini, jujur sih saya suka semuanya ya. Harganya 700 ribuan sob. Kamu dapat casing dengan desain yang simple, dukungan super luas, ukurannya masih terbilang compact, airflow baik, Mobonya support BTF, I/O front panel lengkap, free GPU holder, 3 fan casing yang harganya 200 ribuan, dash filter lengkap di segala sisi, slot PCIe reusable pakai baut, kabel manajemen juga masih oke. Jadi apa coba yang mau dikurang-kurangin di casing ini? Agak bingung kan ya? Karena sekali lagi, casing ini 700 ribuan sob, terlalu bagus bagi saya. Kalau misal pun saya harus banget sebutin hal yang kurang saya suka, walaupun hampir gak ada ya, paling sih saya akan pilih pemasangan storage kali ya. Karena dia pemasangannya itu dibaut sebelum masang Mobo. Jadi misal kamu mau lepas pasang storage baru, ya otomatis kamu harus lepas Mobonya. Kalau misal bagian storage ini dipakai bracket tambahan, biar kita nggak usah lepas pasang Mobo pas mau pasang storage baru, saya yakin casing Gamdias Athena M4M ini akan jadi casing yang sempurna di harganya. Itu semua hanyalah opini pribadi saya ya sob, soal casing si Athena M4M ini. Saya jadi paham kenapa banyak orang request.
Ya karena emang di harganya ini sulit sekali buat brand lain untuk ngelawan casing satu ini. Like video ini kalau kalian suka, gak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian tentang casing Joss Gun DOS 1 ini.